Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini Anda bisa lihat ya, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang saya punya ya. Dan nanti juga akan saya jelaskan tentang alur transaksinya, bagaimana saya menjalankan perusahaan dropshipper ini ya, full dropshipper ya. Jadi saya ini memang sedang menjalankan full dropshipper, di mana saya nggak stok barang ya, jadi full dropshipper gitu ya. Nah, Anda bisa lihat untuk struktur organisasi yang saya gambarkan ini, yang paling atas ini ada manajer utama. Nah, ini manajer utama ini tugasnya adalah untuk membantu mumet ya. Nah, karena saya nggak bisa memikir sendirian untuk mengatur organisasi lumayan banyak ini ya, lumayan banyak orang yang di dalamnya ini ya. Jadi manajer utama ini adalah untuk membantu mumet, yaitu mumet untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di tim, lalu mengatur strategi biar perusahaan ini bisa berjalan lancar, lalu strategi untuk plan ke depan, bagaimana kita nanti akan scale up untuk mencapai target segini, segini, segini gitu ya. Dan tentu saja dia juga harus bertanggung jawab pada bisa menjalin komunikasi pada supplier-supplier ya, biar tetap lancar ya, dan supplier itu nyaman untuk tetap menyediakan stok produk yang banyak pada kita, pada saya gitu ya, pada perusahaan ini ya. Jadi banyak sekali sebenarnya tugas-tugas ini ya, tapi gambarannya seperti itu. Lalu yang kedua ada mid manager. Mid manager ini yang tim pembantu yang membantu mumetnya manajer utama ini, karena nggak bisa dia megang sendirian. Nah, ini dibutuhkan seorang pendamping nih ya, tapi saya di posisi ini adalah saya letakkan di bagian mid manager gitu ya. Nah, dia tugasnya adalah ya untuk sama sih, untuk membantu mumet ini ya, tapi untuk tim pendampingnya gitu ya. Nah, di sini juga kita mempunyai beberapa tim SPV ya sekarang ini yang saya punya ya. Jadi struktur organisasi ini nggak baku ya, nggak. Mungkin struktur organisasi yang nanti akan Anda bikin juga beda, dan yang dipunya oleh perusahaan dropshipper lain juga beda. Nah, di sini yang saya jelaskan adalah struktur organisasi yang saya punya gitu ya. Nah, di bawah mid manager ini ada beberapa SPV ya. SPV ya. SPV finance, SPV operasional, dan SPV advertiser ya. SPV tugasnya adalah untuk membawahi tim-tim support, tim-tim bawahnya gitu ya. Oke. Nah, gini. Pertama saya jelaskan tim supervise SPV finance ya. Nah, SPV finance ini, bentar. Nah, SPV finance ini membawahi untuk tim finance purchasing. Finance purchasing ini adalah dia yang bertugas untuk membayar apabila ada transaksi non COD, artinya adalah transaksi transfer. Nah, dia yang membayar orderan orderan yang sifatnya adalah transfer ya, jadi bukan non COD. Jadi tugasnya finance purchasing. Jadi dia memegang mobile banking yang saya punya ya. Jadi yang mereka yang terpercaya gitu loh ya. Soalnya dia memegang full keuangan mobile banking ya, termasuk passwordnya, termasuk tokennya gitu ya. Oke. Lalu dia juga membawai supervisor finance ini, membawai akuntan ya. Akuntan ini akuntan yang merekap data laporan laba rugi, neraca gitu ya, cash flow gitu ya, dan lain-lainnya. Ini akuntan perusahaan gitu ya. Lalu untuk SPV operasional, nah ini bawahnya ini banyak banget ya, karena kebanyakan membawai, jadi saya membentuk juga untuk leader-leader per divisi ya. Nah, di sini saya mempunyai leader admin, jadi saya sebut juga admin ya, walaupun sebenarnya ini leader termasuk leader for back office ya, back endnya. Nah, admin di sini adalah kita leader admin ini akan membantu SPV ini untuk bantu mengontrol atau ya mengelola admin-admin yang ada di perusahaan ini. Jadi kita ini ada beberapa jenis admin ya, admin order ya. Lalu admin order ini admin yang ketika ada orderan dari CS, itu admin order ini yang tugasnya adalah untuk menginput orderan. Kita kan pakai orderan input, lalu inputan orderan itu nginput orderan ke Shopee ya, udah saya jelaskan di video sistem COD itu ya. Jadi yang menginput, yang bertugas memegang akun order ya, akun Shopee yang untuk order ini tugasnya adalah admin order. Jadi yang menjalankan input orderan ini adalah admin order. Jadi yang input gitu loh, yang input orderan ya. Nah, admin order ini juga ada beberapa ya, ada banyak gitu ya. Karena CS yang kita punya juga banyak. Jadi orderan sampai ratusan per hari itu nggak bisa ke handle untuk satu orang. Jadi ada banyak juga. Nah, juga kita
ada admin resi, jadi khusus untuk cek resi. Jadi ini untuk kebutuhan CS ketika ada customer yang menanyakan resi. Nah, ini tugas admin resi ini yang menginput data semua orderan, resi semua orderannya. Jadi nanti CS akan melihat laporan si admin resi ini. Oh, nama si customer Susi si milik kita dia udah dapat resinya. Nah, jadi kalau Susi milik kita ini menanyakan resinya, si CS ini udah ada datanya ya. Gitu juga kalau si CS ini akan menginfokan resinya, dia juga udah mempunyai data, bisa melihat data dari admin resi ini, hasil kerja admin resi ini yang selalu mengecek resi tiap hari ya, karena orderan ratusan kan butuh intens ya untuk mengecek resi, jadi membutuhkan satu orang khusus untuk admin resi gitu ya. Lalu ada admin support. Nah, ini sebenarnya untuk fungsinya untuk backup. Dan admin support ini harus fleksibel, bisa fleksibel ya, bisa ada yang backup resi, terus ada yang admin support tapi backup orderan. Jadi gini, jadi kan ketika ada tim admin order ini nggak berangkat, izin atau sakit ya, tiba-tiba sakit atau ada keperluan apa gitu ya, nah ini operasional kita nggak harus berhenti ya karena ada yang absen gitu ya. Maka dari itu kita adakan tim support backupnya. Jadi ketika ada yang sakit, dia membackup, support ini membackup. Ketika admin resi sakit, dia juga membackup gitu ya, untuk menghandle aktivitas pengumpulan resi gitu ya. Nah, di sini di Tradwin ini juga membawai CRM, ini customer care ya. Nah, kita kan dropshipper ya, dropshipper itu produk yang dimana kita nggak bisa mengontrol penuh ya, karena produk nggak nyampe ke kantor. Karena ketika ada customer beli ya, dari muternya alurnya produk itu dari supplier, dari gudang supplier langsung ke diantar dari ekspedisi ke customer langsung ya. Nah, di sini kontrol dari kita itu ya nggak bisa full ya. Maka dari itu pasti untuk komplain pasti ada gitu ya. Ya walaupun kita udah mengusahakan produknya yang kita pilih itu bagus, tapi mungkin dari segala faktor-faktor lain pasti akan ada banyak komplain. Nah, kalau seperti itu, kalau orderan udah ratusan dan persentase komplain juga misal 1% itu ya udah termasuk banyak ya per hari. Nah, ini tugas untuk admin CRM ya, atau customer care-nya ya. Jadi kalau ada CS mendapatkan komplainnya, CS ini akan mengoper ke sini customer care dengan kalimat ya kayak gini lah ya. Misalkan ada yang komplain, "Hai Kak, maaf untuk masalah yang kakak alami ya, tapi kakak boleh hubungi customer care kami untuk melanjutkan keluhan kakak," gitu intinya seperti itu ya, untuk membantu solusi kakak, hubungi nomor WA ini ya Kak. Nah, seperti itu. Jadi CS ini nggak harus menghandle komplain ya, karena CS ini fokusnya adalah fokus untuk closing saja gitu ya. Jadi kalau CS ini ada tekanan menghandle komplain, kan kalau komplain kan kadang ada kata-kata yang nggak ngenaki, kadang galak-galak banget ya. Jadi kemungkinan bisa membuat mental CS ini tiba-tiba drop ya, karena kan kita butuh CS yang tampil moodnya itu selalu positif, selalu gembira, selalu senang ya. Jadi jangan sampai drop atau down gitu ya. Maka dari itu ketika ada komplain langsung dikirim ke CRM, customer care. CRM itu customer relationship management gitu ya. Jadi tugasnya adalah ya untuk salah satunya untuk menghandle komplain-komplain ya. Oke. Lalu di sini SPV operasional pun juga akan dibantu oleh leader CS. Karena CS kita sekarang udah ada 18 ya, 18 akan menuju nanti 20 ya, 20 bentar lagi 20 CS nih ya, 20 CS. Jadi dibutuhkan leader CS. Jadi nggak bisa nih, CS kan mesti akan ada banyak pertanyaan ya, pertanyaan produk ini gimana Pak, Mbak gitu ya, ke leader itu menanyakan semuanya, menanyakan ini sebelum ada leader. Si CSS ini ketika ada pertanyaan dia akan masuknya ke sini ya, kadang ke sini ya, kadang ke sini nanyanya ya. Nah, maka dari itu kita cegat pakai leader CS ini yang bertanggung jawab untuk menerima pertanyaan-pertanyaan, sifatnya adalah mensupport para CS ini. Intinya adalah mensupport para CS ini ketika CS ini kebingungan tentang produk, tentang apapun itulah ya. Jadi leader CS ini bertanggung jawab untuk mensupport, untuk membantu gitu ya, membantu. Dan leader CS ini diambil dari CS yang memang performanya stabil, bagus gitu ya. Nah, juga mempunyai jiwa leader, mempunyai kepribadian yang dewasa ya. Jadi saya udah mengambil leader CS ini ya untuk membantu para CS yang kita punya ini gitu ya. Itu leader CS. Oke.
Jadi dengan leader-leader ini otomatis SPV yang sekarang udah ada leadernya ini cuma bisa sekarang cuma tinggal menganalisa hasil-hasil dari leader-leader ini doang. Jadi dia ini nggak akan masuk ke sini-sini, nggak masuk ke sini, nggak masuk ke sini. Soalnya kalau SPV operasional ini masuk ke sini, ini akan mumet ya, banyak banget yang diurusi. Jadi untuk tugas-tugas dia sebagai support tim manajer-manajer ini, dia juga kelimpungan ya, karena kita juga selalu meminta data laporan untuk supervisor operasional, supervisor finance, supervisor advertiser ya. Jadi dibutuhkan leader-leader di bawahnya untuk membantu dia, mensupport pekerjaannya dia, meringankan pekerjaannya dia, di mana leader ini bertanggung jawab penuh pada yang kesini gitu ya, bayang ya. Jadi untuk biar nggak terlalu mumet nih, karena kalau terlalu mumet kerjaan nggak efektif ya, karena memang seperti itu yang saya alami ya. Maka dari itu struktur organisasi ini kita susun untuk mempermudah pekerjaan mereka masing-masing gitu ya. Lalu lanjut ke SPV operasional nih, advertiser. Oke ya, jadi advertiser sendiri sekarang alhamdulillah udah ada tim juga udah ada supervisornya gitu ya. Supervisor advertiser ini yang dia yang bisa mengatur strategi iklannya gimana biar iklannya murah ya, membuat strategi copy ads-nya ya, lalu mentraining bawah-bawahannya gitu ya, mentraining juga, lalu dan lain-lainnya lah ya. Intinya yang bantu Muhammad untuk menghasilkan traffic WhatsApp yang sebanyak-banyaknya dan membuat iklan semurah-murahnya ya, tugasnya SPV advertiser. Nah di bawahnya itu SPV advertiser dia memegang advertiser itu sendiri ya. Advertiser itu sendiri itu saya punya sekarang ada 4 ya, advertiser. Dan lo lupa sini ada tim desain lagi ya, tim desain image, desain video ya untuk bahan iklan. Oke ya, dari sini juga tim desain ini untuk membantu membuat desain branding toko online shop kita ya. Karena kita kan sebagai dropshipper ya, dimana produk yang kita jualkan itu bisa beda-beda niche ya, beda kategori. Misalkan kita sekarang ada kosmetik dan yang lainnya itu ada alat-alat rumah tangga gitu. Jadi beda niche yang kita mainkan ya. Nah, maka dari itu kita juga membranding beberapa online shop ya. Jadi beda niche itu kita branding, satu niche itu kita branding untuk satu online shop. Nah, dimana online shop ini membutuhkan banyak desain image yang bagus ya, dan image untuk kebutuhan iklan juga. Nah ini tugasnya tim desain ya. Lalu ada juga tim finance advertiser ya. Nah, finance advertiser ini nggak saya oper ke dalam sini ya, nggak oper ke dalam sini karena kalau saya oper ke sini dia akan dibawahi oleh SPV finance ini, tapi nggak gitu, karena untuk finance advertiser ini ada di bawahnya supervisor advertiser. Maka dari itu saya taruh susunannya di bawah SPV advertiser ya. Nah di sini finance advertiser ini adalah untuk mereka itu untuk membayar saldo iklan, membayar saldo rekening untuk iklan ya. Jadi keperluan keuangan biaya untuk pembiayaan iklan gitu ya. Ini ada di finance advertiser. Nah lalu ada lagi admin medsos. Admin medsos ini dibawahi oleh SPV advertiser. Di bawah itu artinya di dalam pengawasan, di dalam kebijakan, di dalam apapun itu ya, nanti semuanya tanggung jawab SPV advertiser ini ya. Maka dari itu susunan organisasinya saya letakkan di bawah SPV advertiser ya. Admin medsos ini tugasnya adalah untuk menghandle komen-komentar postingan iklan ya. Jadi kadang kalau datang ribuan, ini tools autonya ini kadang nolak, nggak langsung respon ya untuk mengauto inbox, mengauto komen ya. Jadi kalau ada komentar-komentar negatif atau komentar spam jualan, nah ini tanggung jawab admin medsos untuk mengontrol komentar-komentar di post iklan kita gitu ya. Jadi biar kalau ada komentar-komentar yang jelek seperti itu, ini akan mempengaruhi cost iklan ya, karena banyak customer yang pengen beli tapi nggak jadi klik ketika dia melihat komentar-komentar yang negatif. Maka dari itu ini tanggung jawab medsos, admin medsos. Oke. Nah,
Jadi seperti itu ya untuk gambarannya ya. Gambaran bagaimana struktur organisasi yang saya punya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Saya jelaskan bagaimana alur transaksinya, yang dimana struktur organisasi ini terbentuk, gimana alur transaksi yang saya lakukan di dalam struktur organisasi yang saya punya ini, gitu ya. Nah, sini saya juga mempunyai, yang Anda bisa lihat untuk plan akan datang. Sebenarnya struktur organisasi ini masih terus bertumbuh ya, karena dari kita pun, saya pun akan terus melakukan scale up ya, penambahan produk. Jadi dengan penambahan produk lain, kita kan dropshipper ya, penambahan produk itu pasti ada ya. Dengan penambahan produk pasti akan menambahkan tim-tim lainnya ya, semakin sibuk semakin gede gitu ya. Oke, nah plan akan datang yang akan saya bikin rencananya adalah nanti saya akan adakan tim HRD-nya ya, lalu tim training development-nya, karena untuk mencari CS atau tim yang berpengalaman itu agak-agak susah ya. Maka dari itu rencananya nanti kita akan membentuk, jadi nggak mengandalkan mereka yang pengalaman saja, tapi kita sendiri yang akan membentuk mereka gitu ya. Misalkan CS ya, kalau CS itu ya kita akan bentuk dulu, mentalnya harus kuat, gimana strateginya, dia harus menguasai skillnya, attitude-nya. Nah ini tugas nanti training dan development ya. Itu juga nanti kita akan adakan tim riset dan development juga, untuk riset produk-produk yang bagus nih yang akan kita jualkan nantinya untuk dropshipper ini ya. Karena kehidupan dropshipper adalah untuk mempunyai produk bagus terus ya, dan supplier juga mumpuni ya. Ini bagian riset development. Ini selama ini yang menghandle riset ini masih saya sendiri ya. Nah, walaupun saya sekarang nggak megang advertiser, sebenarnya saya ini udah lepas ya beriklan itu membuat iklan, memikirkan strategi iklan. Nah ini full dipegang oleh supervisor advertiser. Jadi saya udah lepas, jarang beriklan untuk bisnis dropshipper ini gitu, karena udah mumatnya saya ini yang untuk mengiklan ini udah dipegang supervisor advertiser gitu ya. Nah, ini plan akan datang. Lalu plan selanjutnya, nah saya akan masuk ke sini karena saya harus bertumbuh nih, semakin bertumbuh lagi. Jadi plan untuk membuat brand produk sendiri ini harus saya lakukan, segera saya lakukan. Oke, nah di sini nanti akan ada bawahan reseller ya, reseller, terus agen atau distributornya ya, dan lain-lainnya ya. Ini masih tanda tanya. Jadi saya belum akan menjelaskan tentang ini karena ini masih plan saya ke depannya ya. Nah, ini masih tanda tanya gitu. Jadi belum kebayang bagaimana struktur organisasinya, bagaimana menjalankannya, belum terbayang, masih plan gitu ya. Belum di plan tentang dalam-dalamannya belum ya. Nah, ini plan ini, tapi kita sudah bergerak untuk mendapatkan sampel produknya ya kepada perusahaan Maklun ya. Nah, sampel ini sebentar lagi akan datang, dan insya Allah ya ini plan secepatnya ya, bukan plan angan-angan jangka waktu lama, tapi akan secepatnya insya Allah, ya doain aja. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan video kali ini tentang struktur organisasi yang saya punya dalam menjalankan bisnis dropshipper ini. Oke, gitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Anda bisa menyerap, bisa meniru, enggak apa-apa, tapi ketika Anda punya pandangan membuat struktur organisasi lainnya, boleh dimodifikasi gitu ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.